Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung petang ini kita sedikit memberikan nasihat khususnya bagi ana pribadi dan kepada antum sekalian agar kita memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan sehingga kita selamat dan terhindar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfar lahu. Sungguh celaka bagi orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan seseorang belum diampuni dosa-dosanya. Dikatakan celaka, raghima anfu. Raghima anfu. Ada mengatakan makna raghima anfu itu adalah suatu yang rugi. Jadi sungguh sangat rugi, sungguh amat celaka bagi seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi dia belum mendapatkan ampunan darinya. Padahal syahrul Ramadan syahrul maghfirah. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan ampunan. Sehingga segala bentuk amal ibadah, dari mulai puasa Ramadannya, dari mulai sholat tarawehnya, dari mulai qiyamul lailnya, dari mulai untuk mencari malam Lailatul Qadar, semuanya pahalanya adalah untuk diampuni oleh Allah. Tapi ternyata sudah masuk bulan Ramadan, ternyata bulan Ramadan itu hanya berjalan saja. Dia lupa, dia lalai untuk memohon ampun, bertobat kepada Allah dan melaksanakan ibadah puasanya tidak sesuai dengan adab-adab dan syariatnya, adab-adab dan syaratnya, sehingga dia pun keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan merugi. Dan tentu kita tidak ingin seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita dari surat Al-Asr, wal asr, demi masa demi waktu. Yang ini menunjukkan kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan pentingnya hal tersebut. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sudah ada huruf harfun tauqid, ya, benar-benar untuk menekankan, bersumpah, ya, benar-benar manusia itu selalu berada dalam kerugian. Kerugian dari segala penjuru, dari segala aspek. Manusia itu berada dalam kerugian. Kebinasaan, kerugian, kekurangan. Di manusia itu modalnya kan umur. Kalau nggak bisa memaksimalkan umurnya, maka dia selalu berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang disebutkan di ayat setelahnya, illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang yang selamat dari kerugian itu apabila terpenuhi dengan 4 kriteria. Yang pertama, kriterianya adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman gak akan mungkin terwujud keimanan seseorang tanpa didahului dengan ilmu. Maka mereka adalah orang yang berilmu, kemudian yakin dan beriman. Setelah mendapatkan ilmu dan mendapatkan keyakinan, wa amilus shalihat, mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka peroleh. Dan kriteria yang ketiga adalah wa tawassaw bil haq, orang-orang yang menyampaikan ilmunya, menyampaikan hak
menyampaikan kebenaran. Lalu watawasau bis sabar, orang-orang yang berwasiat agar sabar. Karena ketika menyampaikan ilmu, berdakwah, mengajak manusia, pasti nanti ada orang yang gak setuju, pasti ada orang yang gak terima, dan ada gangguan. Maka 4 kriteria inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan keselamatan dari kerugian. Karena Allah benar-benar bersumpah bahwa manusia rugi dari segala penjuru, rugi, kecuali jika terpenuhi kriterianya 4 yang barusan kita sebutkan. Orang yang berilmu, beriman, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mau berwasiat untuk yang hak dan berwasiat untuk kesabaran. Ini kriteria-kriteria. Ya, ini tidak cukup hanya orang itu mendapatkan ilmu, dia hadir di majelis ilmu, dia membaca sirah-sirah nabawiyah, membaca buku-buku yang lainnya. Ketika sudah mendapatkan ilmu tersebut, dia berupaya semaksimal mungkin untuk bisa praktek dan amal. Setelah amal, tidak cukup sampai di situ, tapi harus dituntut untuk menyampaikan, balighu anni walau ayah. Dan dalam menyampaikan ini juga ada ilmunya, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hadihi sabili ud'u ilallah ala basiratin ana wa man taba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan Muhammad, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Ud'u ilallah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, di atas ilmu yang hak, ilmu yang nyata. Ana wa man taba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, di sini kita lihat, kita perhatikan jalannya Rasulullah SAW adalah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, menyeru kepada manusia agar memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, tidak boleh memberikan ibadah kepada yang lain. Ini jalannya Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ad'u ilallah, kata Rasulullah SAW, aku menyeru kepada Allah. Dan ayat ini juga ditujukan kepada semua. Bagi kita yang ingin menyeru, yang ingin mengajak, maka ajaklah manusia itu kepada Allah. Berdakwah kepada Allah, mengajak manusia bukan untuk fanatik kepada partai ataupun golongan, kepada organisasi, bukan mengajak manusia kepada mazhabnya, bukan mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Ketika berdakwah, hati-hati. Memang salah satu penyakit hati dan gangguannya, ketika seseorang mengajak manusia hanya demi untuk sebuah kepentingan pribadi, ingin banyak followernya, banyak pengikutnya, banyak jamaahnya. Bukan itu. Namanya berdakwah, mengajak manusia itu adalah kepada Allah, beribadah murni tanpa ada tendensi macam-macam, hanya kepada Allah. Gak boleh berdakwah demi membesarkan partainya, golongannya, organisasinya. Bukan. Harus ikhlas dalam mengajak manusia. Gak boleh dengan tendensi yang macam-macam. Benar-benar hanya untuk kepada Allah. Gak boleh juga berdakwah mengajak manusia kepada golongan,
kepada madhab atau kepada kepentingan-kepentingan yang selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ketika berdakwah mengajak manusia itu adalah untuk menegakkan dan meninggikan kalimatul ulya la ilaha illallah. Jadi nyeru ngajak manusia itu pada ini dulu. Jadi tauhid nomor satu adalah tauhid. Umat ini akan bisa menjadi baik kalau kita mengikuti apa yang telah diperbaiki oleh generasi terdahulu. Generasi orang-orang terdahulu yang pertama adalah memperbaiki tauhid, keyakinan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur, Allah memberikan kehidupan, Allah yang menguji dengan musibah dan dengan berbagai macam keyakinan ini pertama. Baru kemudian ketika mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ala basiratin. Ala basirah itu di atas ilmu. Basirah disebutkan oleh para ulama. Salah satu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau punya kitab risalah kecil namanya Zadud Da'i Ilallah. Bekal seorang pendakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Harus punya bekal. Bukan hanya punya slogan orang bisa karena terbiasa. Tetapi ketika mengajak manusia, ketika berdakwah, dia harus memiliki basirah. Yang pertama kata Syekh Utsaimin adalah di atas ilmu yang mutkin, ilmu yang mantap. Ilmu yang benar-benar dari Al-Quran wa Sunnah dan dipahami oleh generasi-generasi terdahulu, generasi sahabat. Harus memiliki ilmunya. Seseorang ketika berdakwah bukan hanya mengandalkan tajribat. Tajribat itu apa? Pengalaman di lapangan. Ya. Karena dia terjun di lapangan seperti ini, seperti itu, kemudian dia berdakwah. Harus ditopang dengan ilmu. Nggak boleh segala sesuatu pengalaman kemudian diajarkan tanpa harus ada ditopang dengan ilmu, Pak. Harus ilmu nomor satu. Jadi ala basirah yang pertama itu adalah ilmu. Ilmu yang mantap, ilmu yang mutkin. Harus bersumber dari sumber yang benar. yakni dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan dipahami oleh para sahabat dan generasi-generasi yang selanjutnya. Makna basirah yang kedua, kalau tadi kan ilmu yang mutkin, yang mantap, basirah itu harus halud dakwah, paham mengerti keadaan dan kondisi dakwah, objek yang didakwai, dengan siapa orang itu berbicara dan mengajak. Harus tahu terlebih dahulu. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, maka beliau memberikan dulu, ya Mu'adz, satati ahlal kitab. Wahai Mu'adz, nanti kamu aku utus ke Yaman, dan di sana adalah ahlul kitab kebanyakannya. Maka persiapkan ilmumu, karena ahlul kitab nanti banyak bantah-bantahan, banyak berdebat. Harus tahu dulu kondisi orang yang diajak dakwah. Oh, ini penting ini, Pak. Karena setiap daerah itu berbeda-beda, dari mulai perwatakannya, kebiasaannya, adat, kebiasaan itu beda-beda. Nggak bisa sama. Antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Jakarta itu tentu beda. Dan ini harus diketahui bagi seorang pendakwah yang mau mengajak kepada kebenaran. Oh, ini kondisinya wong desa, ya, orang desa. Oh, ini wong kuto, orang kota. Ini orang perumahan, ya. Ini orang Badui, gitu ya. Ini beda-beda loh, Pak, dakwanya. Nggak disamaratakan. Bagaimana? Perhatikan Rasulullah SAW, sikap beliau kepada para sahabatnya, kepada Badui, kepada orang yang sudah kenal dan kepada orang belum kenal. Tujuannya apa?
supaya kita tidak salah dosis dalam memberikan ilmu. Kita masuk ke orang pelosok misalkan, ke daerah-daerah terpencil, Malang Selatan atau Pacitan atau yang lainnya ya. Orang-orang belum terjamah dengan dakwah. Langsung ujuk-ujuk kita ajak mereka. Langsung ini ya, diajak dengan ya pembahasan yang tinggi, usul salasa. Ini kan mereka pasti tolak gitu ya. Karena apa? Untuk makan aja tiap hari mereka itu susah. Kok diajak usul salasa, kitab apa ini gitu loh Pak. Makanya cukup mereka itu dikasih targhib wa tarhib. Apa itu? Targhib itu motivasi, semangat. Ayo beribadah, ayo sholat. Mereka untuk sholat itu susah. Masjidnya, musolahnya itu terbengkalai Pak. Ya kotor, yang nggak ada yang azan, nggak ada yang iqomah, nggak ditegakkan sholat jamaah. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba jangan langsung berkobar-kobar mengatakan ini adalah syirik, ini adalah bid'ah. Mereka pasti akan pelonga-pelonga oleh tolak gitu Pak. Ini apa orang ini yang dimaksud? Nggak paham. Makanya apa? Salah sasaran dakwah kita. Karena orang ini sangat minus dengan ilmu, minus dengan ibadah. Diajak saja untuk sholat beribadah 5 waktu, itu sudah luar biasa kalau ada. Makanya ketika kita berdakwah harus tahu dulu siapa yang diajak dakwah ketika berkomunikasi. Jadi innaka sata'ti qauman ahli kitab, wahai Mu'adz bin Jabal, kamu nanti aku utus kepada sebuah kaum, dan kaum itu adalah ahlul kitab. Makanya persiapkan, jikalau mereka banyak pertanyaan atau ngeyel atau bandel atau mereka dengan ilmu yang mereka miliki, harus siap-siap ya. Makanya dibutuhkan ilmu juga. Siapa yang diajak bicara? Kalau di suatu tempat tersebut ya sudah namanya anti dengan Wahabi gitu ya. Misalkan anti Wahabi, maka jenengan jangan sok-sokan ngaku aku ki Wahabi tulen gitu lah. Iki sok disawati wong Pak, meneng-meneng langsung diantem barang loh, sak dipukul ngono. Sudah di daerah itu sudah anti Wahabi, nggak mau kenal namanya Wahabi, tiba-tiba jenengan datang, saya adalah Wahabi ngono. Oh iki jenenge bunuh diri Pak. Nek cara wong Jawa ula marani gepuk. Siap digepuki masa. Ya nggak harus seperti itu toh Pak, nggak harus. Kita menyampaikan ilmu, ya sampaikan ilmu. Ini adalah Al-Quran, ini adalah As-Sunnah, dan di sini ada tafsir Ibnu Katsir, sudah cukup. Nggak usah nyalah-nyalakan dulu, nggak usah dah, nggak usah cari orang-orang yang disalahkan, nggak perlu. Yang penting nih tunjukkan kebenaran. Dalam menunjukkan kebenaran kan tidak harus selalu untuk mengejek atau menyebutkan kesalahan orang. Yang penting ini loh Pak, dalilnya, ini loh Al-Qur'annya, ini loh ada toh dalilnya dari hadis juga. Pun monggo niki terawih bebas pun, jenengan bisa milih mau yang santai atau yang eksekutif. Nah, kalau yang santai ya 8 ini 11 boleh. Eksekutif agak cepat sedikit 23 monggo, ngoten toh Pak. Yang penting namanya tarawih boleh Pak. Nah, tidak kita semua boleh enggak ya, namanya ulama mengatakan ada yang berpendapat 11, 23, 40, 60, 50, 100 boleh. Yang penting syaratnya kudu tumaknina, harus tumaknina. Itu aja yang disampaikan. Nggak usah langsung judge menghakimi. Wah, pokoknya Nabi itu kalau tarawih baik di dalam Ramadan dan di luar Ramadan adalah 11 rakaat. Rame Pak. Nggak usah disik, nggak usah disik. Harus pelan-pelan. Makanya harus mengetahui dulu jamaah yang kita mau ajak dakwah itu seperti apa. Keilmuannya ya, pemahamannya. Ada orang itu yang cepat pemahamannya, ada yang seperti mata bandeng Pak. Tahu mata bandeng? Saya cuma motornya dok blolok.
dikasih dalil, dikasih pengajian, toleh, itu namanya mata bandeng, Pak. Ada nanti. Nanti ketika jenengan teng pelosok-pelosok niku, wah, bisa mendapatkan seperti itu. Nggak boleh dikasih sesuatu yang muluk-muluk, terlalu dukur, terlalu makrifat kok, Pak. Kasih aja yang sudah apa ya, masih torikot. Katanya gitu ya, torikot, syariat aja dulu. Jangan dikasih hakikat atau makrifat. Jadi yang terpenting berdakwah ala basirah, yang pertama adalah di atas ilmu yang benar, ilmu yang mutkin yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua mengetahui kondisi objek, kondisi mad'u, orang yang diajak. Baru yang ketiga ala basirah, itu maknanya adalah kaifiyatud dakwah, cara berdakwah. Nah, cara berdakwah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka kepada jalan Rabbmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu bijaksana, Pak. Hikmah itu disebutkan para ulama wad'ul asya fi maudhi'iha, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak hanya benar tok, tidak hanya dalil tok, tapi harus tepat timingnya dan sesuai. Kita nggak boleh iki pakai Quran Sunnah muni ngono, kalu gak kalu untalen, gitu ya. Mau nggak mau ya terima, itu kan pemaksaan namanya. Nah, bil hikmah, orang ini seperti apa? Harus sesuai dengan pemahamannya. Itu namanya hikmah, Pak ya. Tidak harus dalil tok, nggak harus. Ya kayak Rasulullah SAW ya, ketika ada seorang pemuda gitu, idzin lizina. Ya Rasulullah, idzin lizina. Izinkan aku untuk berzina. Nah, kalau kita langsung main dalil, Pak, oh haram, zina haram, haram finnar, kayak itu kan ya. Tapi kan Rasulullah nggak seperti itu, tapi ngajak berpikir. Itu namanya dakwah bijak. Bro, sini. Punya ibu, punya perempuan toh? Iya, punya perempuan pasti ya. Saudara perempuan juga. Bagaimana sekarang jikalau ibumu dizinai orang lain? Wow, nggak terima aku Nabi, tak bunuh orang itu. Oke. Kalau kamu punya saudara perempuan, bagaimana jika saudara perempuanmu dizinai oleh orang? Nggak mau, pasti akan kubunuh dia. Nah, baru toh. Setelah itu anak pemuda ini pun ngomong, mulai saat ini saya tidak mau berzina. Dakwanya pas, Pak, sesuai, bijak. Tidak langsung dikasih dalil, nggak langsung dikasih ilmu, tapi dikasih pemahaman sesuai yang dipahami oleh pemuda tersebut. Tersentak, tersontak, akhirnya paham. Dengan sendirinya tanpa didalili pun dia meninggalkan zina. Ini kan tahu kondisi dakwah dan ngerti cara berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan ingat juga setelah hikmah harus dengan mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah niku artinya tazkirun nas bima yulinul qulub bi awamirillah wa nawahihi. Namanya mau'izatul hasanah itu adalah mengingatkan manusia dengan perkara yang bisa melembutkan hatinya. Ingat ya, melembutkan hatinya, bukan melembutkan orangnya. Nek ngelembutno wonge, Pak, wah entek wonge iki. Habis. Tapi tujuannya adalah namanya mau'izatul hasanah adalah melembutkan hati. Nah, ngoten lho. Disentuh hatinya dengan bahasa qalbu, dengan bahasa hati. Bukan hanya sekedar tegas, lugas gitu, tapi dengan sesuatu yang bisa menjadikan hatinya lunak. Itu namanya bil mau'izatil hasanah. Saumpama wajadilhum billati aksan, kalaupun mendebat kepada mereka juga dengan cara yang baik,
bukan dengan cara emosi, bukan gebrak-gebrak, bukan dengan cara yang kasar, keras, bukan. Tapi billati hiya ahsan. Tuh ngeten iki lho Pak, carane dakwah, carane ngajak orang itu. Harus lemah lembut, ya, harus dengan bahasa hati, nah, ya, dengan bijak dan juga dengan cara yang paling baik agar bisa diterima. Yang penting caranya dulu. Diterima nggak diterima itu urusan Allah. Yang penting kita sudah sesuai dengan SOP, prosedurnya Pak. Bukan dengan bahasa yang menantang, mana ya, dan pula dengan bahasa yang lantang. Tidak harus. Kalau orang itu bisa diomongi pelan-pelan, dengan yang lemah lembut, dengan santai, dengan tenang dan bisa menerima, sudah itu luar biasa, Masya Allah. Makanya ketika kita mau ngajak orang, yang pertama kita pertanyakan dulu hati kita. Kita itu melihat saudara sesama muslim itu dengan nada kebencian atau dengan nada kasih sayang. Kalau kita dengan kebencian, lihat orang melakukan kesalahan dan maksiat, kepingine ngenteki Pak. Ben roh lho dalile. Ngono Pak ya. Mesisan wis. Jadi biar tereliminasi sendiri. Siapa yang benar-benar kuat dan mana yang tidak. Sampaikan pokoknya wis yo iki. Pokoke yo Qur'ane hadise ngene wis. Cek roh sing iman cek nerimo, merapat sing gak iman, sing munafik mesan cek minggat. Wah. Iki jenenge mesisan ya Pak, aji-aji mesisan. Mboten angsal. Nah, kalau jenengan berdakwanya ngajaknya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, pasti kan gini, oh, orang ini rek enggak tahu ilmunya, kasihan nanti gimana kalau nanti di akhirat enggak dapat pertolongan. Kan sakno akhirnya kasihan toh Pak. Diajak dengan lemah lembut, diajak dengan bahasa yang santun gitu loh. Sing orang itu ngurungane ku adem ayem, bukan memprovokasi, bukan mencat, bukan menghakimi, tapi dengan bahasa yang lembut. Insya Allah lebih diterima. Ingat ya, Nabi berdakwah bukan hanya sekedar untuk memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah, bukan hanya ibadah toh, tapi juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di samping menyeru kepada Allah, juga menyeru kepada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maghribnya sama ya ini ya dengan Sidoarjo. Jam berapa Pak? 17 lebih 39. Oh, berarti 5 menit lagi ya. Oh ini 32, ini 33. Lah kalau jenengan lihatnya saudara kita sudah dengan kebencian dulu, mesti kepinginnya ngenteki. Tapi kalau kita cara pandangnya dengan kasihan Pak, beda. Pasti akan dibimbing, dituntun. Ayo terus gitu lah. Ya apa caranya? Bagaimana caranya kan gitu toh. Mau caranya boleh dengan it'amu to'am, dengan hadiah, tahadu tahabbu. Berilah hadiah. Saling memberilah hadiah, maka akan terciptanya kasih sayang. Kasih hadiah dulu Pak, untuk takliful qulub, untuk melembutkan hatinya. Kadang-kadang gitu penting Pak. Nabi sama orang-orang Badui takliful qulub, dikasih semuanya. Nabi saya minta apa? Harta yang banyak. Oke, tuh kambing bawa 1 lembah. Langsung akhirnya ngomong kepada kaumnya, hei kaumku, masuklah Islam. Karena aku diberi oleh seorang nabi yang tidak pernah takut fakir, tidak pernah takut miskin, tidak pernah takut melarat. Sekarang aku dikasih 1 lembah. Wow, berbondong-bondong lah masuk Islam. Awalnya nggak masalah, tapi nanti dengan ilmu, dengan kajian, orang itu kan ngerti, paham. Berarti ibadah itu kebutuhan mereka sendiri, bukan untuk siapa-siapa, tapi kebutuhan mereka supaya selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jadi dalam berdakwah kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Bukan ilmu sekedar paste ya, copy paste, bukan. Tapi memang belajar, tahu bahasa Arab, yang ngerti ya penggunaannya, bisa baca kitab minimal ya. Dan ya itu namanya ilmu yang mutkin, Al-Quran dan sunnahnya.
Baru kemudian yang kedua urutannya mengetahui siapa yang diajak ini siapa. Biar tahu nggak salah sasaran, nggak salah kata-kata, dan nggak salah dalam melangkah. Yang ketiga cara. Hukum asal berdakwah itu adalah alin, lemah lembut. Rasulullah pun lemah lembut dan dengan berbagai macam ucapannya dan juga perilakunya. Dan kafiah dakwah dengan hikmah, mau'izatul hasanah, dan dengan cara yang terbaik. Ya, semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih sabar dan lebih lemah lembut dalam mengajak saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, keluarga kita, agar mereka juga mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.